Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah ya Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, dan yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa bertemu kembali di pagi ini yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Is selaku Wakasek Sarana Prasarana, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang Ibu banggakan. Yuk ya, Ibu kayaknya punya video bagus. Mudah-mudahan bisa keputar. Oh ya, gua kan punya hutang sama Tony buat nyaur dulu kali ya. Kenapa mikirin dia, bos? Pikirin diri lu sendiri aja. Mending lu buat seneng-seneng. Secara lu kan jarang bahagia. Ya juga ya, lagian Tony juga belum nagih. Tony tuh nggak enak mau nagih. Kan kalian sahabatan. Apa mungkin si Tony malu ya mau nagih? Coba gua tanya dulu ah. Gua udah hampir berhasil bujuk dia, malah lu gangguin aja. Bayar utang itu wajib, dan dulu kan yang wajib dulu lah. Ngajak ribut lu ya, percuma. Lu bakalan kalah. Ya, ya. Hai, ya, ya. Ya, ya. Mudah banget. Oh ya, kemana tuh orang? Loh, amplopnya kok udah nggak dibawa? Untung gua samperin nanya si Tony. Kalau enggak keburu kepake tuh uang. Lega rasanya bisa bayar utang sekarang. Kasihan. Semua gara-gara lu kan aku. Bukannya kita tadi berantem. Ada yang ngucin bayar utangnya sendiri kok. Ya juga sih. Udah, terima aja. Dia memang orang baik kok. Oke, gua terima. Tapi gua nggak menyerah ya. Lihat aja nanti. Ya, begitulah setan. Dia suka banget meracuni pikiran dan hati manusia. Solusinya, jika ada niat baik, jangan kebanyakan mikir ya, karena itu samanya memberi ruang setan untuk ikut campur dalam mengambil keputusan. Nah, itu cuplikan video animasi, meskipun itu animasi, tapi hal-hal seperti itu, cerita-cerita itu banyak terjadi di sekitar kita, ya kan? Videonya itu menceritakan tentang seseorang yang punya rezeki, kemudian seseorang itu punya hutang, mau membayar hutang, tapi biasa kalau kita mau berbuat baik, pastikan ada malaikat yang tadi paling kat sama tan itu setan ya. Antara kebaikan dan kejelekan pasti selalu berebut jika ada orang yang mau berbuat baik, kan? Jadi inti dari video tadi adalah jangan menunda kebaikan, keburu setan menggodanya. Gitu. Nah, itu salah satu permasalahan yang menunda pekerjaan itu adalah termasuk akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk adalah menunda pekerjaan. Penundaan itu adalah satu penyakit yang paling umum dan paling mematikan, serta dampaknya pada kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah sangat besar. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahwa dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia sering lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Ya, dua hal itu yang sering manusia lalaikan, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang yaitu menunda-nunda pekerjaan. Kalau kesehatan, merasa kita sehat, maka kita makan yang tidak sehat. Pokoknya yang penting perutnya, yang penting mulutnya suka, perutnya kenyang. Walaupun
makanan tersebut tidak bagus bagi tubuh kita, ya kan? Coba kalian disuruh milih antara masakan ibu kalian, ada sayur bayam, kemudian ada goreng tempe, ada sambal. Kemudian kamu pasti ibu kamu udah capek-capek masak, begitu pulang sekolah ngebuka lemari makan, ngebuka di situ tempat makanan yang ada cuman si putih yang hangat, sayur bayam, ada jagung, ada wortel, dimasak dengan kasih sayang, sama tempe, sama sambal. Kamu masih megang HP. Kemudian apa yang terjadi? Agak lama abang Gojek datang. Paket. Kamu ternyata milih membeli makanan yang siap saji. Sakit hati ibu kamu. Pasti mama kamu, ya nggak usah mama kamu, ibu juga sering begitu. Ngomel-ngomel aja. Udah capek-capek dimasakin, enggak dimakan. Gitu ya. Tuh. Jadi kamu termasuk ibu juga, kalau masalah makanan, ya kan, kebanyakan masih apa ya bahasanya ya. Yang penting mulutnya suka. Bodoh amat itu masalah kesehatan. Ya. Dan yang kedua adalah kesempatan atau waktu luang. Ya kan? Suruh ngerjain tugas, ditumpuk-tumpuk tugasnya nggak dikerja-kerjain. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan menyegerakannya. Karena jika disegerakan, hal itu akan lebih menyenangkan pihak yang berkepentingan. Contoh kecil, Bu Aris ngasih tugas. Ibu kasih waktu sampai jam 15.00. Jam 12 udah dia ngumpulin. Senang banget itu ibu kalau lagi ngoreksi gitu ya. Terus ibu hafalin namanya. Nama hafal. Tapi begitu ketemu sekarang nggak hafal. Yang penting nama ya ibu hafal ya. Namanya hafal. Oh, nama anak ini pasti dia ngumpulnya tepat waktu gitu ya. Benar pula kerjaannya, rapi juga kerjaannya, gitu kan? Nah, kemudian ngoreksi lagi. Harusnya tanggal 1 November dikumpulin, dia ngumpulnya jam 4, tanggal 4 November. Jamnya 23.00. Nah, itu yang membuat hati kita tuh aduh gitu ya. Nah, itu yang membuat kalian tuh tidak menyenangkan pihak yang berkepentingan. Itu salah satu contoh seperti itu, ya kan? Hal yang ada di lingkungan kalian itu adalah tugas dan belajar. Oke. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepat hartanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, Muslim itu Bukhari Muslim itu berarti hadisnya perawinya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Melambat-lambatkan kalau secara umum adalah apa? Salat. Ya kan? Termasuk ibu juga masih lalai dengan sholat. Udah dengar sholat, dengar azan. Yang paling berat adalah waktu asar. Begitu dengar azan, asar itu kadang masih rebahan. Padahal dengar, ya masih aja nanti dulu. Nggak taunya tiba-tiba udah jam 4, tiba-tiba udah jam 5 gitu. Sama sholat apa itu? Kalau itu ada yang tahu nggak? Selain sholat asar, apalagi indikator seseorang amalannya bagus dilihat dari sholat? Salah satunya adalah sholat subuh. Jika sholat subuhnya tepat waktu, biasanya kehidupan dia, maksudnya kehidupan bukan kehidupan yang kasat mata ya. Oh dia orang kaya, bukan. Maksudnya hatinya gitu ya. Penuh dengan kebahagiaan, tidak ke dunia itu tidak ngoyo gitu. Nyarinya tidak ngoyo. Orangnya itu ya santai aja karena apa? Hidup di dunia itu sesaat. Yang lama itu adalah di akhirat.
gali kubur, kalau ditanya, kamu sudah tidur berapa lama? Dari tidur sampai hari penghisapan, kata dia, kayaknya aku baru tidur sebentar deh. Padahal di dunia udah berjuta-juta tahun. Tapi bagi dia kayaknya tidurnya baru sesaat. Yang abadi yang di mana? Di akhirat. Nggak takut dengan siksaan yang di akhirat seperti itu? Dan kita nggak tahu loh, kapan kita meninggalnya. Ya kan? Bisa aja kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba ada yang kita berpisah dengan mereka, ya kan? Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, sungguh telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Gitu. Kalau kalian dan ibu juga kalau sudah bisa menjaga waktu sholatnya, insya Allah semua tanggung jawab yang dibebankan pada kita akan selesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal kemampuan kita. Kan? Bu Aris ngajar matematika, tapi ibu tidak menuntut kalian untuk menjadi pintar atau pandai. Cukup kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Kalaupun salah, ada tandanya sendiri. Oh, ini salah tepat waktu, gitu ya. Daripada benar, tapi ngumpulnya entar-entar. Ibu lebih hormat, lebih respek pada anak-anak yang ngumpulinnya tepat waktu atau sebelum waktunya pun sudah ngumpulin walaupun salah. Oh ya udah, aku salah-salahin aja. Kata Bu Aris kan suka dengan anak-anak yang salah tapi tepat waktu. Ya dilihat dulu, kalau salah dikasih tahu, nggak dibenerin, nah itu beda lagi. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita diingatkan, ya kita harus jangan mengulang kesalahan tersebut, ya. Oh. Nah, demikian juga dengan kalian ya. Kalau kalian sering-sering menunda pekerjaan, akibatnya apa? Khawatir, mudah stres, dan merasa bersalah. Nek orang ini normal loh ya. Terus berkelakuan tidak masuk akal. Berkelakuan tidak masuk akal apa? Screenshot pekerjaan temennya. Lupa namanya, nama temennya masih ada. Ataupun udah pintar nih, namanya nggak di screenshot. Tapi pasti ketahuan kok nak. Ya, karena kita semua guru-guru korpo itu mengajar kalian dengan ikhlas, membuat kalian menjadi anak yang lebih baik dari kami semua yang ada di sini, ya kan? Nah, akibat yang ketiga apa? Rendah diri. Dia rendah diri, diabaikan lingkungan sosial karena tidak bertanggung jawab, ya enggak? Aduh, kelompokan sama dia lagi, ngeselin deh, aduh gitu. Mau ditolak gak enak. Nah, itu kalian tidak membuat bahagia orang-orang di sekelilingnya. Kalau kalian tidak bisa membuat bahagia orang-orang di sekelilingnya, maka doa-doa jelek itu ke kamu loh. Nah, kan? Makin banyak orang doain kamu jelek, ya susahlah jalan kalian. Terus bagaimana supaya kita tidak malas menunda pekerjaan? Ya, yang pertama kalian harus sadar tentang tanggung jawab, tidak menyalahin diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan merefleksi, dengan merevisi diri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bertoleransi dengan ketidaknyamanan, yaitu harus berdamai dengan aturan yang berlaku. Ya kalau aturan yang berlaku, damai dengan aturan berlaku, apa itu? Ya tugas dikerjakan. Kalau matematika di hari apa? Ya diikutin. Jangan seenaknya dewe gitu. Memang kalau dunia milik kamu seorang gitu ya, yang lainnya ngontrak gitu ya. Ya, yang ketiga adalah abaikan alasan penyebab menunda pekerjaan dengan melakukan langkah-langkah nyata. Jadi kalau menunda pekerjaan kemudian numpuk, jangan beralasan a i u e o gitu ya. Yang gurunya yang nggak toleran kalau ngasih tugas nggak mikir banyak dan sebagainya. Udah kita sudah mikir kalau ngasih pekerjaan ada kalian. Oke?
Nah, mulai sekarang kita jangan memberikan ruang kepada setan untuk membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Maka itu satu lagi yang Ibu ingat. Ketika setan gagal membuatmu menjadi buruk, maka ia akan berusaha membuatmu merasa baik. Ada yang paham dengan kalimat di sini? Nah, contoh kayak video tadi, dia kan sudah berhasil memberikan uang pinjamannya. Nah, maksudnya udah berhenti sampai situ. Jangan bercerita ke orang. Coba si Tony kalau gua nggak bayar utang sama dia, mungkin dia hari ini tidak bisa makan. Nah, itu yang tadinya dia berbuat baik, akhirnya sia-sia. Ya. Itu artinya merasa baik. Oke, itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat buat Ibu juga dan buat kalian juga. Kita tutup tausiah pagi ini dengan doa. Subhanaka Allahumma apa Kak? Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun. Aku bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.